Halo guys, ketemu lagi kita di dalam bercerita harapan. Satu kesempatan untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Nah, hari ini saya mau berbagi satu oleh-oleh yang saya dapatkan ketika mengikuti satu acara yang bernama World Student Day atau Hari Mahasiswa Sedunia, ya. World Student Day ini adalah satu kesempatan di mana kita boleh mengenal pelayanan mahasiswa ataupun pelayanan siswa sedunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, apakah di Asia, di Eropa, bahkan sampai ke Afrika. Nah, kemarin Perkantas Sulawesi Utara mengadakan itu, dan yang menarik ketika mengikuti acara ini, saya dan beberapa mahasiswa itu dalam satu kelompok doa, kami mendoakan beberapa negara. Dan yang menarik bahwa saya dan teman-teman mendoakan kelompok-kelompok mahasiswa bagaimana mereka menghadapi pandemi. Dan bukan cuma di pokok doa itu, di acara World Student Day juga ada beberapa kesaksian mengenai bagaimana kesulitan di masa pandemi ini dihadapi. Nah, salah satunya seorang staf asal Filipina menceritakan bagaimana mereka berjuang memberitakan Injil di negara tersebut di tengah kendala jaringan internet yang buruk, dan tidak semua mahasiswa memiliki gadget. Tapi baginya dan rekan-rekannya itu, kasih Yesus jauh lebih besar daripada pandemi ini. Itu yang mendorong mereka untuk terus menginjil, ya, untuk terus berjuang memberitakan Injil kepada para mahasiswa. Demikian juga apa yang dilakukan oleh pelayanan mahasiswa di Puerto Rico, ya, Amerika Latin kalau tidak salah, ya, di mana pameran seni menjadi jembatan untuk pemberitaan Injil. Kemudian ada cerita dari Stephen dari Jamaika memanfaatkan voice note untuk saling mendoakan di dalam KTB-nya, kelompok tumbuh bersamanya. Demikian juga sekelompok mahasiswa dari UCCF Inggris Raya terinspirasi membuat paduan suara virtual untuk orang-orang Kristen, ya, di mana di paduan suara itu ada 550 penyanyi, 60 orang tim multimedia, dan 50 panitia. Ya, mereka menjangkau melalui Facebook dan YouTube, dan ini tersampaikan bahkan kepada orang yang tidak percaya. Nah, apa yang mereka lakukan, teman-teman, memberi inspirasi kepada saya, ya, mengingatkan kembali betapa memberitakan Injil itu tetap dilakukan di tengah-tengah kesulitan. Sekalipun di tengah pandemik, Tuhan memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia akan keselamatan adalah peluang yang besar untuk terus memberitakan Injil. Persoalannya bukan soal fasilitas ataupun kemampuan, tetapi apakah kita mau, ya, apakah kita rindu untuk melaksanakan hal tersebut supaya semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Nah, saya teringat satu bagian cerita dari Alkitab, apa yang dilakukan juga oleh jemaat mula-mula, begitu, ya. Jadi awal-awal kekristenan, begitu, ya, periode awal kekristenan. Apa yang mereka lakukan di tengah-tengah juga mengalami kesulitan. Nah, penginjil Lukas menceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, bahwa setelah Stefanus dibunuh, ya, maka terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, jemaat-jemaat kecuali rasul-rasul, karena suaka dari Gamaliel, ya, itu mereka bisa bertahan di Yerusalem. Tetapi yang lain
itu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Begitu ya. Mereka dikejar oleh Saulus dan komplotannya yang berusaha membinasakan jemaat itu. Ya, masuk rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini pasti situasi yang sulit, teman-teman. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus berarti berada dalam kesulitan yang mengancam nyawa dan eksistensi mereka. Menjadi orang percaya begitu mahal harga yang harus dibayar. Hidup itu begitu sulit untuk dibawa bercanda atau mau dibawa santuy begitu ya. Hidup itu sulit untuk bisa easy going karena tidak ada tempat yang aman dan nyaman. Bagi mereka, tiap tarikan nafas demikian berarti. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Mereka yang justru ya terancam hidupnya karena penginjilan, itu justru menyebabkan penginjilan baru. Ya, mereka yang dihambat itu justru semakin dirambat. Ya, sekalipun dihambat makin merambat. Karena Lukas di dalam pasal 11 dari Kisah Para Rasul itu menceritakan, sementara itu banyak saudara-saudara tersebar karena penganiayaan itu, ya, mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Dan apa yang terjadi ketika mereka harus lari, ya, menghindar dari kejaran-kejaran ini? Yang dilakukan di situ Alkitab mencatat mereka memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi, ya, tetapi ada juga yang mengabarkan Injil kepada orang-orang lain non Yahudi. Ya, mereka sekalipun di dalam tekanan, di dalam ancaman bahaya, mereka memberitakan Injil. Di dalam ayat 19-20 dari Kisah 11 tadi, ya, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah guys, dari apa yang mereka lakukan itu, saya bisa melihat bahwa pekabaran Injil telah menjadi gaya hidup, bukan karena program, bukan karena institusi. Sebab ini adalah jemaat yang baru, ya. Tetapi mereka memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Hasilnya adalah terbentuknya jemaat Antioquia. Kita bisa baca itu dalam Kisah 11 ayat 20 sampai dengan 22. Jemaat ini berkembang dalam bimbingan lanjutan dari Barnabas yang diutus dari Yerusalem, yang kemudian mengajak Saulus, ya, atau yang kemudian kita namanya yang biasa kita kenal sebagai Paulus itu, ya, mengajak, ya, Barnabas mengajak Paulus ini untuk bergabung. Di jemaat inilah pertama kalinya disebut, ya, umat Kristen. Jadi nama Kristen itu kita kenal dari Kisah 11 ayat 26. Di Antioquia lah. Nah teman-teman, memang saat ini kita sedang menghadapi pandemi, kita sedang menghadapi masa yang sulit, tetapi di masa yang sulit ini Tuhan memberikan banyak peluang. Kita punya waktu, kita punya gadget, kita punya jaringan internet, kita punya kreativitas, kita punya jejaring pertemanan, kita punya kekayaan dari sebuah kelompok kecil, kita punya komunitas persekutuan, kita punya rekan kerja, kita punya rekan segereja, kita punya media sosial, dan begitu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Kuncinya adalah apakah hati kita digerakkan oleh kasih kita kepada mereka yang terhilang dan ketaatan kita kepada Yesus Tuhan kita. Ketuhanan Kristus akan hidup kita akan mengubah cara pandang kita, termasuk cara pandang kita terhadap kesulitan. So,
kesulitan, of course. Kita lagi sulit. Tetapi apakah ada peluang? Ada peluang. Dan Tuhan menyertai orang-orang yang mau menyerahkan diri untuk mengerjakan perintahnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Ini sebuah keniscayaan bagi mereka yang taat dan setia. Oke guys, karena itu tetaplah memberitakan Injil sekalipun di tengah kesulitan. Tuhan memberkati kita semua.